Apakah benar pian itu pernah diludahi oleh Abah Guru? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam cinta, salam santun untuk seluruh muhibbin dimanapun berada. Nah, hari ini Panang sudah bersama Al-Habib Ahmad Hanafi Hariri Bahashim. Masya Allah, Bung Spanar hari ini pian beb. Amin, ya Rabbal Alamin. Tinggi. Kayak apa kabar pian beb? Alhamdulillah baik sehat. Tinggi, Kesehatan alhamdulillah. kita berataan. Nah, ulun nih hendak langsung ke poinnya aja beb. Silahkan. Tapi ulun bepadah berdahulu aja. Seandainya ada kesalahan dalam pertanyaan ini, mohon dimaafkan, dimaklumi. Sama-sama. Iya. Jadi beberapa mungkin sudah lama beb ulun melihat postingan, komentaran ataupun apalah istilahnya kalau di medsos itu beb yang menceritakan tentang salah satu sebab suara pian mirip Abah Guru itu pernah diludahi di mulut katanya. Justru ulun langsung ke tempat pian ini karena ulun kada mau mendengar dari sumber yang tidak jelas. Justru ulun harus mendengar langsung jawaban dari pian. Apakah benar pian itu pernah diludahi oleh Abah Guru? Alhamdulillah. Ini menarik, nah. Jadi berbicara tentang diludahi oleh siapapun, terutama oleh sosok Abah Guru Skumpul. Yang pertama, Habib berterima kasih dengan anak muda Ramadhani Nazar, juga kepada seluruh muhibbin, agar hal ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, jangan sampai setiap statement kita, baik itu status atau riwayat apapun yang diunggah ke media sosial atau ke publik secara umum, jangan sampai memunculkan fitnah terhadap guru kita. Nah, itu yang ulun takutkan beb. Jangan sampai kecintaan kita justru menimbulkan fitnah kepada guru, kepada ahlul bait itu beb. Nanti kasihan kitanya, kasihan kitanya. Nah, Kenapa kira-kira demikian? bisa dilanjutkan lagi? Bisa, Motong beb. silahkan, Mohon maaf. silahkan. Kada Mohon apa-apa, maaf. kada apa-apa. Jadi mengenai pertama pertanyaan, benarkah pernah diludahi? Jawabannya adalah benar. Karena berbicara tentang diludahi, mungkin banyak, bukan cuma Habib yang mengambil barokah diludahi oleh Abah Guru Skumpul. Nah, kemudian jika ada yang bertanya, wah apa nih, masa diludahi begini-begini, suaranya bisa mirip segala macam. Nah, ini yang harus kita luruskan. Ini yang kedua, Iya beb. bahwa pertama, kenapa kita mengambil barokah? Apakah tidak ada jalan lain untuk mengambil barokah selain dari ludah? Kenapa ludah seorang ulama, seorang aulia menjadi berbeda dengan ludah manusia biasa? Karena lisannya senantiasa menyebut kalam-kalam Allah, berzikir, baca Quran, bersolawat, Iya betul beb. dan berbagai macam bacaan amaliyah-amaliyah beliau yang kemudian ini menjadikan barokah dari lidah beliau. Nah, kemudian ludah itu jangan ditafsirkan yang sebesar apa ya, tidak. Artinya sekedar memberikan tiupan kecil kepada lidah kita, kepada tubuh kita. Nah, itu yang saya selama ini salah. Dikira kan pandangan orang diludahi, wah kayak kita meludah seperti biasa itu beb. Tentu tidak, etikanya tidak seperti itu ya. Jadi kemudian yang ketiga, apakah ludah itu yang kemudian menjadi asbab terhadap perubahan, terhadap dampak suara? Tentunya secara sosial tidak. Tinggal ini perkara rohani, perkara moral, mungkin berkah doa itu ada. Akan tetapi jangan sampai ini dijadikan sebuah cerita yang agar orang tertarik, dilebih-lebihkan. Nanti yang kena fitnah bukan saya. Karena bicara saya, siapa sih saya di mata orang lain, tidak ada apa-apanya. Tapi yang kena fitnah justru guru kita. Dan berbicara tentang ludah itu sendiri, yang diludahi beliau tadi banyak, bukan cuma saya. Sekali lagi harapan saya agar ini tidak dijadikan bola panas. Betul. Dijadikan bola panas yang memunculkan fitnahan. Intinya setiap postingan kita wajarlah itu sebagai bukti kecintaan kita. Betul. Namun jangan sampai kecintaan kita itu justru malah menjadi seperti apa yang Habib sampaikan, bola panas yang menimbulkan fitnah kepada guru kita ya, Habib ya. Masya Allah. Karena kita minta didoakan, kemudian mengambil barokah melalui lisan beliau. Kemudian kalau itu ada dampak, tentunya kita hanya bersyukur. Tugas kita menyukuri semua itu, tidak harus mengumbar semua cerita itu, tidak. Karena akan memunculkan fitnah itu yang dikhawatirkan. Mungkin cerita ini pun nanti akan saya posting, tapi postingan ini semata-mata adalah seakan-akan adalah sebuah klarifikasi dari sumber yang jelas, Beb. Karena yang saya takutkan itu justru fitnah itu
tiada henti Betul, untuk betul. guru kita. Betul, betul. Ya. Nah, ada satu pertanyaan lagi, Beb. Ya mungkin ulun meminta ampun dan maaf lagi. Ya. Seandainya sebagai muhibbin ataupun orang awam yang tidak percaya dengan cerita pian, bagaimana, Beb? Betul. Itu sangat lumrah dan manusiawi, dan kita tidak boleh menentang alur itu ya, karena Nah, jadi perkara berbeda pendapat itu mungkin sudah sejak dulu, Beb, ya. Tinggal kitanya saja menyikapi bagaimana. Jangan sampai berbeda mencela, berbeda mencela. Mungkin gitu ya, Beb. harus seperti itu. Karena kembali mekanisme hidup, kesempurnaan cerita seorang manusia dengan adanya pro dan kontra. Iya, Tidak Beb. akan matang pemikiran seseorang, sikap seseorang, perilaku seseorang tanpa adanya perbedaan. Justru perbedaanlah yang bisa mendewasakan seseorang, Sangat tepat. asalkan pola pikirnya Betul, selalu berpositif thinking, betul. agar setiap yang dilihat perbedaan menjadi ilmu. Sebagaimana yang diajarkan di dalam agama kita sendiri, maka harus menyikapi perbedaan dengan rahmat. Masya Allah. Bukankah kita disuruh menyikapi dengan rahmat? Artinya libatkan semua yang ada pada anggota tubuh kita, Iya. baik zahir maupun batin. Yang secara zahir tentunya dengan tidak kita terpancing muncul sifat temperamental, emosional menyikapi itu. Yang Iya, secara batinnya tentunya jiwa kita harus berlapang dada, kita harus merenung, jangan sibuk memikirkan kekurangan orang lain, justru jadikanlah ini sebuah peringatan untuk Iya, kita. Karena tidak mungkin sahabat kita yang mengingatkan kekurangan kita, justru Iya, orang yang tidak sependapat dengan kita yang mengingatkan. Masya Allah. Bahwa ini bicara tentang hal yang faktual, yang Iya. nyata tentang kekurangan diri kita. Luar biasa, Beb. Insya Allah. Ulun banyak-banyak meminta ampun dan maaf jika ada kesalahan. Alhamdulillah, ulun mendengar langsung jawaban dari pian, sebuah sumber yang jelas bagi ulun. Alhamdulillah. Ya, terima kasih, Beb. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan Ananda Ramadhani Nazar sehat terus dan Amin, sukses selalu amin. dengan panangnya ini ya. Baiklah para muhibbin, itu tadi jawaban dan cerita yang luar biasa dari Al-Habib Ahmad Hanafi Hariri Hashim. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah di setiap cerita yang beliau sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.